Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabadu, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana jadwal biasanya rutin, tidak perlu lagi kasih tahu, sudah dimundurkan karena subuh jadi 6.45. Masih telat ya, terlalu. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita coba dalami masalah talbis iblis. Andri, ini habis suruh untuk dikultumkan kembali. Nanti pada waktunya 1 atau 2 pekan kembali antum ceramahkan tema ini, talbis iblis. Apa talbis iblis itu? Perangkap atau tipu daya iblis yang diambil dari kitab Talbis Iblis ya, nama kitabnya, yang mengarang adalah Imam Ibnu Jauzi. Pembahasan mewaspadai talbis iblis. Mewaspadai apa? Bisikan atau tipu daya iblis. Kalau dijelaskan atau mendengar iblis, setan, jin, itu sudah bisa bedakan. Waktu itu sudah dikaji ya. Apa Asraf? Udah ikut belum Asraf? Ada iblis, ada setan, ada jin. Belum ya? Yang lama-lama sudah itu. Jib, apa jib? Iblis jib. Bedanya sama jin? Bedanya sama setan? Hah? Jin makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Api. Terus bangsa jin itu ada yang namanya apa? Yang beriman, kuna soleh, wakuna duna dzalik. Di sana ada yang beriman, di sana ada jin yang kafir, yang fasik, fafasaqa an amri juga. Maka jin itu yang paling membangkang namanya apa? Iblis. Itu yang paling menentang Allah. Adapun setan, makhluk itu namanya jin. Dalam jin itu jin ada yang beriman, ada yang kafir. Dari yang kafir itu yang menentang Allah namanya iblis. Terus pertanyaannya, setan itu di mana posisi? Hah? Anak buahnya. Setan ini kemudian bisa menjadi 2 di dalam surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Jadi bagaimana itu? Mana manusia yang setan itu? Kalau jin yang setan memang tidak tampak, tapi manusia yang setan yang seperti apa? Setan itu sifat, jadi lebih kepada yang
menyuruh maksiat dan yang menghalangi ketaatan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi lebih kepada perilaku atau sifat yang ada. Jadi manusia yang menghalangi dakwah, ya, menghalangi tegaknya kebenaran, yaitu memerankan fungsi setan. Saat itu manusia itu menjadi setan. Wujudnya teman, tapi teman ini ngajak dosa, ngajak maksiat. Ya, sorry, wujudnya teman, tapi teman ini mengajak maksiat, dosa, ngajak apa? Bully-bully, ngajak apa? Merusak, ya, ngajak ribut. Jadi saat itu teman itu jadi apa? Setan, karena merintahkan kepada maksiat. Enggak lagi bingung ya, jin, iblis dan setan. Santri harus clear. Terus kalau ada istilah hantu apa lagi? Pocong apa sih? Gendruwo ya, ya. Sundel bolong. Hah? Uyang. Dracula gimana Dracula? Vampir. Berarti apa itu? Penamaan ya sesuai daerahnya ya. Jurik orang Sunda ya. Orang Bengkulu apa bilang setan? Bang Ustadz Del. Setan juga. Orang Jawa paling banyak. Segala-gala istilah tuyul itu semuanya istilah lokal atau negara tertentu untuk mengistilahkan ya setan atau hantu, ya, hampirlah apa yang di kita memedi, apalagi semuanya tidak usah dipusingkan ya. Itu kan orang memberikan nama yang itu kaitannya makhluk halus, yang itu makhluk halusnya cenderungnya yang negatif, itu bukan malaikat maksudnya, tapi setan. Lah kita ini anak keturunan Nabi Adam, ya. Di dalam diri manusia itu dimasukkan apa? Ada hawa nafsu. Manusia itu dilengkapi dengan hawa nafsu dan kehendak, agar dia bisa mendatangkan apa yang manfaat bagi dirinya. Di dalam dirinya juga diciptakan rasa amarah. Nah, ini manusia juga dilengkapi apa? Ya sebenarnya emosi juga bisa senang, bisa sedih, bisa marah ya. Tapi di sini konteksnya amarah, jadi ngamuk gitu. Kayak barusan ngamuk. Agar dia menolak apa yang bisa mencelakakannya. Manusia juga diberi akal nih. Sering diulang-ulang, akal, hati, hawa nafsu, yang itu bisa sejalan dengan syariat. Jadilah kepribadian Islami. Tuh, sahsiah Islamiyah itu begitu. Akalnya tunduk kepada wahyu, hatinya juga ditata menurut Quran, hadis. Hawa nafsunya juga bisa mengikuti itu. Karena kalau kalah, hawa nafsunya bisa menjadi raja. Ya, hatinya nyimpang, hawa nafsunya jadi penguasa. Lahirlah kepribadian buruk. Orang berbuat dosa itu begitu. Dulu pernah ditanyakan, Nabi Rusdi masih ingat enggak, bagaimana orang itu bisa berdosa? Yang memutuskan melakukan dosa, akhirnya mencuri, akhirnya membuli, akhirnya apa? Berantem. Itu karena apa?
kalah dia, hatinya, imannya lemah, tidak bisa memutuskan yang benar, dipimpin oleh hawa nafsu, akalnya menjadi ya kalah ya, dia tahu itu nggak baik tapi kalah juga percuma. Maka yang berpikir akal dan hati, tapi yang memutuskan pada akhirnya hati. Nah, hati ini urusannya raja dan iman. Iman kemudian imannya itu bagaimana keadaannya, itu yang menentukan. Dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanannya hati, ilmu, ya. Ya ilmu agama ini maksudnya. Akal makanannya ilmu juga. Akal ini kalau dia pintar-pintar saja, tidak punya keimanan, itulah orang-orang yang tidak beragama itu, tapi dia cerdas, tapi dia bisa menjadi ilmuwan, tapi dia ateis misalnya. Nah, pemahaman terhadap ini ya, sangat penting. Guru ini mau didik orangnya mau motor apa ini? Motor karisma. Karisma itu motor metik apa bukan? Kalau ibaratnya guru ini bengkel, Bang Ustadz, montir. Kalau tidak tahu dalaman istilahnya manusia gimana? Kenapa orang itu marah? Kenapa orang itu sedih? Gak ngerti. Bagaimana cara mengajarinya? Gak ngerti. Motornya habis oli, motornya habis hilang, lupa semalam. Yang ngejim lah, gak ada olinya, karena ngasep. Vario itu bang, jutaan itu sekali turun mesin, 1.500.000. Kalau cuma 500 wassalam itu. Onderdilnya kualitas KW, panas, mati. Belum lagi suaranya kayak mesin jahit tuh motor Varionya tuh. Oh. Itu karena apa? Kehabisan oli, onderdilnya saling memakan misalnya, besi dan besi gesekan goyang. Ini orang ini sama juga nih. Koplak istilahnya kalau motor. Ini orang ini koplak juga. Akalnya udah diisi ilmu, ya, imannya udah ditaklimin, tapi nggak masuk, kan lawan guru. Mana rezekinya? Itu jangan boleh main, Habib itu. Suruh masuk semua ya. Berisik ini sampai jam 8. Yang jawelnya mana jawel? Hah? Siapa yang nunggu? Datengin sana. Suruh masuk. Udah cukup mainannya. Di kitab ini diterangkan diberi akal manusia layaknya pendidik. Tuh, akal itu layaknya apa? Pendidik yang menyuruhnya untuk berbuat adil tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Yang harus dilakukan orang yang berakal ialah mewaspadai musuh. Nah, kalau akalnya tarik Rizky, diem aja dari pagi tadi. Gak mau ngatur. Udah nggak subuhan malah. Yang harus dilakukan orang yang berakal ialah mewaspadai musuh. Ini dia punya musuh, nggak ngerti, ya sudah pasti kalah. Yang telah menetapkan permusuhan semenjak zamannya Nabi Adam, yang telah bersumpah menghabiskan umurnya untuk merusak keadaan anak keturunan Adam. Sudah begitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat
dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian tahui. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Din. Al-Baqarah 268. Jib, mana sini tulis benar. Untuk diceramahkan nantinya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyeru kalian berbuat kejahatan. Takut apa? Miskin. Karena takut miskin akhirnya apa? Maling ya, nyuri atau merampok. Artinya melanggar ketetapan Allah, mencari atau menjemput rezeki dengan cara yang haram, takut miskin. Kemudian menyuruh manusia berbuat kejahatan, diantaranya kikir ini, fahsya, kejahatan yang ada. Ini dari mana berarti ini? Nah, setannya ini berarti setan dari mana? Dari dalam diri atau dari luar? Setan menjanjikan, ya bisa dua-duanya. Orang kalau ngelarang-larang, tadi sudah disampaikan, udah gak usah bersodakoh, jadi orang biasa aja, gak usah infak, nanti kamu miskin. Nah ini, tuh omongan kayak begitu, berarti omongan apa? Setan. Omongan apa? Setan. Walaupun itu apa? Manusia yang ngomong, tapi itu hakikatnya juga memerankan fungsi setan. Belum lagi setan asli. Udah, bisa main bola terus. Setan asli memang membisik-bisiki manusia apa? Ya nyuruh itu, tapi dari mana? Dari dalam diri manusia. Kalau yang pertama tadi orang, kalau yang kedua dari dalam dirinya emang disuruh apa? Disuruh berbuat dosa. Disuruh berbuat kejahatan. Jadi as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya seluruh perbuatan keji, perbuatan mungkar disuruhkannya oleh setan yang dari dalam. Jadi gimana serap? Setan internal, setan eksternal. Pan, yang internal yang apa? Enggak kelihatan, dari dalam bisik-bisiki nyuruh berbuat dosa. Yang eksternal orang. Orang itu siapa? Biasanya ini agama seseorang tergantung ke teman. Jadi temannya itu menjadi apa? Penentu. Maka kalau antum itu burung, ibaratnya burung apa nih? Burung merpati, temannya apa? Burung merpati. Kalau burung merpati temannya gagak, burung hantu gimana? Gak mungkin, dia bisa apa? Terus seiringan. Dan manusia yang baik, Yudin, kalau orang baik, temannya juga bisa terlihat memilih teman yang baik. Di pondok ini pasti ada yang kelakuannya nggak benar. Memang itu yang mau diobati kalau itu penyakit. Kalau seneng dengan teman yang suka bully, ya dia, ya bi. Akhirnya apa? Ketularan tukang bully, dan itu terlihat. Otomatis siapa yang dekat dengan jenis orang yang buruk, su'ul khuluqi tadi itu, akhlak-akhlak yang buruk itu kemudian menular. Resikonya itu serap. Nah, maka harus apa? Memilih teman yang baik. Di sini Mil, masih ada rotinya enggak? Oh, Jebel belum datang Mil. Mil, ini. Wa yuridu syaiton an yudillahum dolalam ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Tuh. Jadi kalau bisa dosa satu dilakukan, itu gimana itu? Membunuh, menzinai, minum minuman keras. Gimana urutannya itu? Abdullah, apa yang dilakukan? Suruh bunuh, suruh berzina, suruh mabok. Zina,
ngeri. Bunuh, ngeri. Mabok, ringan. Pikirannya. Ternyata apa? Setelah minum, perempuan dizinai, ya takut ketahuan dibunuh sekalian. Nanti ada kisahnya cuy. Jadi di sini pengen menyesatkannya itu sejauh-jauhnya. Bukan hanya syirik, tapi syiriknya biar sakti, minum darah. Masih ingat apa enggak ya Bang Ustadz Dalban, di sini kita ingat itu. Setengah hari kita ruqyah, orang yang waktu itu sakti, preman, perak, bakau, orang Kalianda itu, ya. Kita ruqyah setengah hari dari pagi sampai siang, itu muntah darah terus. Padahal itu sebelumnya udah pernah. Kemudian kita kumpulkan dengan ada beberapa mahasiswa UIN waktu itu. Setengah hari, nggak berhenti-berhenti. Sudahlah syirik dia, punya ilmu-ilmu gitu, plus makan darah coba. Tumbal, diminum. Orang yang makan manusia, itu di Gunung Madu gitu loh, Sumanto itu, makan orang itu. Orang ngapak tuh, orang Jawa Tengah itu. Sudah lihat syirik, tapi sesat-sesatnya sejauh-jauhnya, nggak tanggung-tanggung, orang-orang yang dimakan. Membunuh sudah dosa. Belajar sihir sudah dosa. Tambah bunuh pula. Makan pula orang yang dimakan. Wa yuridu syaiton ayyudillahum dhalalam ba'ida. Surat An-Nisa ayat 60. Kemudian surat Al-Maidah juga menerangkan sesungguhnya setan, ya, Al-Maidah 91, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi. Awalnya joget-joget biasa Bang Ustadz Rusdi, mana bisa ada pesta nggak ada organ ya. Kalau sudah organ supaya mental ada, minum apa? Bir, minum minuman keras tuh. Lantaran apa? Khamr. Kalau sudah minum jadi berani. Sampingnya juga ada judinya, apa namanya? Koprok. Berani dia akhirnya apa? Nyanyi di panggung ya, berjudi pula ya. Sebelumnya minum dulu biar punya mental. Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka sesungguhnya setan juga itu kita anggap musuh. Ini masalahnya tadi awal tadi apa? Kita ini punya musuh, kita tidak sadar, tidak menyadari akan hal itu. Ya pasti kita kalah. Wah, mereka menyerang, kitanya nggak paham gitu. Itu gimana teori perang itu? Kalau pengen menang, kenali musuhmu kan? Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seberapa kekuatan jurus-jurusnya. Nah, kita ini nggak paham tentang makhluk setan ini. Bahkan tidak tahu kalau terus menyerang kita. Dalam suatu ayat itu menyerangnya dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Segala penjuru. Mereka setannya tidak pula tidur. Enggak ada apa istirahat menggoda. Ada banyak ayat ya yang senada dijelaskan di sini. Yang pasti engkau harus tahu bahwa iblislah yang pertama kali membuat ulah ini, moyangnya tadi. Iblis laknatullah alaih. Dengan menolak perintah nih. Orang kalau ini bantah nih. Ya. Bantah. Menolak perintah itu membantah kan? Membantah. Apa perintah Allah? Sujud. Bisa enggak santri itu pinter melawan guru? Ada sejarahnya? Enggak ada. Jadi buat aturan sendiri libur terus bisa pinter santri itu. Jadi siapa yang habis berobat? Siapa yang terakhir sakit? Lutfi, pusing. Kasih obat apa kemarin tuh? Abdullah ya. Minum apa kemarin? Menurut ilmu herbal, sakit panas, ya, demam, pusing. Kasih obat apa? Jarak pagar namanya ya. Terus ada sembuh. Coba kamu lawan.
Abi-adi kasih Abdullah jarak pagar. Lawanlah. Bantah. Tentang. Bisa sembuh? Sudah. Orang yang sakit harus menurut perintah, katakanlah tabib atau dokter. Murid yang bodoh, jahil, umurnya juga masih muda, ibarat wadah itu yang masih kosong, mencari ilmu, sekolah, mondok. Diperintahkan guru. Bagaimana Naila? Murid yang masih kecil, ya, ilmunya belum banyak. Diperintahkan guru harus apa? Nurut. Guru yang sudah tua pastinya, atau ilmunya lebih banyak pastinya, dan memang dia mau memberikan ilmu itu, ibarat wadah Naila, dikasih, harus dibuka, open mind, pikirannya menerima, baru ilmu bisa masuk, petunjuk dari guru bisa diterima. Bangkang ini masalahnya. Banyak kisah-kisah santri itu bodoh itu nggak apa-apa, tapi jangan tukang bantah gitu. Nanti dapat barokah. Ilmunya itu manfaat. Walaupun nggak pinter-pinter, nggak juara kelas, nggak bintang-bintang kelas. Tapi syaratnya apa? Nurut itu patuh ya, patuh, tidak membangkang ya lawannya, tidak bantahan, ngeyel. Nah, dicontohkan iblis di sini apa ngeyelnya iblis ketika disuruh sujud? Bantah apa ki? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini anunya, debatnya ini. Al-A'raf ayat 12. Allah aja digitukan. Engkau ciptakan saya dari api. Bantah sama Allah ini. Engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, tanah dengan api, hebatan api gitu. Ngeyel. Kemudian iblis menyusuli pengingkarannya ini dengan kelancangan terhadap Allah. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Dengan kata lain, beritahukan kepadaku mengapa engkau memuliakannya atas diriku nih. Ngelawan terus nih. Ngapa kok iblis ya harus sujud kepada Adam itu ngapa? Hikmah berdasarkan apa? Kemudian iblis menyusuli sikap ini dan dengan apa? Kesombongan, merasa dirinya hebat. Aku lebih baik darinya ini. Merasa apa? Diri lebih hebat. Dia menolak sujud kepada Adam yang justru melecehkan dirinya yang sebenarnya diagungkan. Dan dia mendapat kutukan serta siksaan. Nih, karakter iblis apa tadi? Tukang bangkang, bantah. Ya. Kemudian selagi iblis menggoda manusia dengan sesuatu, maka dia harus memasang kewaspadaan yang tinggi. Dan hendaklah dia mengatakan kepada iblis, tatkala iblis itu menyuruhnya kepada keburukan, apa yang kamu nasihatkan kepadaku itu hanyalah anjuran agar aku mengikuti hawa nafsu. Bagaimana mungkin seseorang memberikan nasihat kepada orang lain padahal dia tidak bisa menasihati diri sendiri? Bagaimana mungkin musuh bisa diterima? Setelah itu berpalinglah dari iblis dan berpijaklah kepada kekuatan dirimu sendiri, sebab iblis senantiasa memerintahkan kepada nafsu. Hendaklah akal difungsikan ya, akal suruh fungsikan dengan memikirkan akibat dari dosa. Nah ini, semua pembuat pelaku dosa itu pasti bodoh, akalnya mesti kalah. Nah bodoh itu kan berarti nggak punya ilmu. Maka kita butuh kepada ilmu, dan ilmu menjadi pintu hidayah itu nggak ada habisnya. Ya, tidak ada apa tamatnya, sarjana S2 nggak ada berhentinya.
Di sini masalahnya kalau akalnya tidak berfungsi, ya, akhirnya mengikuti apa? Hawa nafsu. Hendaklah akal difungsikan, ini ditegaskan oleh Ibnu Jauzi, hendaklah akal difungsikan dengan memikirkan akibat dari dosa. Ya, ada yang nonton sidang Verdi Sambo. Sekilas-sekilas di medsos, di Facebook suka muncul. Gak ada yang bahagia, ya kan? Dengan apa? Perbuatan membunuhnya itu. Atau yang ikut terlibat sampai itu. Supirnya itu juga enggak ada. Dia nangis. Sering mukanya apa? Menyesal kalau ditanya dalam dengan hati nurani, ya. Dia menyesali perbuatan. Di penjara tuntutan seumur hidup atau sekian tahun atau berapa tahun pun lah, tidak ada orang yang merasa apa? Bangga sudah membunuh. Terus sampai begitu ya terlalu ini. Semua umumnya apa? Bahkan ada orang yang menyerahkan diri. Pernah dengar? Habis berbuat kriminal, pusing dia kemana-mana, takut ada polisi, takut ada intel, udah nyerahin diri. Menandakan apa? Dalam dirinya terhantui. Memang dosa itu pada akhirnya membawa kepada apa? Kegelisahan. Waktu itu sudah kultum dosa, ya, pelajaran Nabi, ya, pelajaran Nabi itu fikih, ya, akidah, ya, pengganti Nabi Jabri, ya. Dosa besar, dosa kecil. Dosa itu pada akhirnya membuat hati gelisah, terhantui. Terhantui. Akhirnya apa? Mukanya merasa apa? Bersalah terus, menunduk atau enggak cerah, ya. Banyak dosa. Jika ada bantuan bala tentara, maka pasukan nafsu pasti dapat dikalahkan. Nah, ini. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan agar saya mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui dari hal-hal yang Dia ajarkan kepadaku pada hari ini. Firman-Nya, sesungguhnya harta yang kuberikan kepada hambaku, maka ia halal baginya, dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semua. Nah, di sini menerangkan awalnya Allah ciptakan semua manusia keadaan lurus. Lalu setan-setan, ya, mendatangi mereka dan mengalihkan mereka dari agama mereka. Awalnya manusia diciptakan lurus. Bim. Ikut alim. Hei. Di WA apa? Siapa yang ngajar? Suruh kita alim. Jibri. Setan-setan mendatangi mereka dan mengalihkan mereka dari agama mereka ini. Awalnya orang baik-baik. Nih, tegak nih. Juga tidur dong. Awalnya manusia lurus. Maksudnya enggak menyimpang, enggak berbuat dosa. Lalu setan mendatangi mereka dan mengalihkan mereka dari agama, dijauhkan. Itu dikisahkan mengikuti orang Yahudi atau Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai orang Yahudi pun masuk ke lubang biawak sekalipun, dalam hadisnya yang lain, itu manusia akan mengikuti, atau orang Islam akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Ini awalnya manusia lurus, kemudian setan mengalihkan mereka dari agama mereka. Padahal aku menyuruh mereka agar tidak menyekutukan sesuatu denganku. Ini disuruh bertauhid. Selagi aku tidak menurunkan keputusannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memandang penghuni bumi, lalu membenci mereka, yang Arab maupun non-Arab, kecuali sebagian kecil dari ahli kitab. Kemudian hadis yang lain, inna iblis, perhatikan santri, yadau arsahu
alal ma summa yab'asu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu aw qala fayaltazimuhu wa yaqulu ni'ma anta. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya iblis, sekaligus nih, perhatikan, meletakkan singgasananya di atas air. Singgasana iblis di mana? Makanya yang jangan suka renang-renang, kedelep itu apa? Tenggelam. Berapa banyak orang yang tenggelam sampai anaknya Pak Gubernur Jabar. Di mana itu? Di luar negeri tenggelam, meninggal. Renang sunnah, tapi kok ini ada penjelasan hadis singgasananya iblis di mana? Air. Banyak jin berada di situ. Berarti bagaimana? Kalaupun harus berada di air, renang atau apa ya, naik kapal ya, menyeberang pulau mana ini, pulau Sumatera ke pulau Jawa, Merak atau Bang Ustadz Delvian, adab-adab di air itu tetap harus dijalankan. Secara umum kalau di tempat apa saja itu doa yang paling sering, bukan paling sering, doa yang bisa dipakai di banyak keadaan, doa yang mana? Sering dibaca pagi sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya apa? Pan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Lanjutin, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari seluruh ciptaannya. Yang benar duduknya. Itu dibaca. Apa saja ciptaannya terangkum. Kalau disebut jin, sebut apa lagi? Ya seluruh makhluk kan banyak, ya. Kalau film-film itu, film apa itu? Sun Gokong, Dewa Air. Aneh-aneh ya. Siluman Sun Gokong ki. Akhirnya apa? Tenggelam, dibawa siluman. Juga ada sopir-sopir yang suka kesasar di semak-semak ya. Tahu-tahu dia bingung, mobilnya berada di tempat yang tidak mungkin bisa dilalui karena mobilnya besar, jalan setapak. Ternyata dia diterbangkan oleh jin begitu itu. Dan mampu pastinya jin. Sebab mungkin dia banyak maksiat dan tidak berlindung. Berarti kalau sopir itu harus membaca doa naik kendaraan. Dapat ilmu apa? Pan, kau bolak-balik. Mana Tangerang? Lampung. Ada organnya enggak di kapal? Ada. Gimana tuh kalau ombak besar? Apa memanggil tukang organ itu untuk nyelamatin kalau lagi ombak besar? Atau kapalnya apa istilahnya ya? Kapalnya itu angker apa ya? Istilah dunia itu, dia nggak berjalan loh, diem dulu di tengah laut itu, nunggu giliran sandar atau juga karena ombak besar diem aja. Coba gimana itu? Nggak jalan-jalan tuh. Ini ngapa kok di sini terus? Siapa yang mau kita panggil? Allah pasti. Tapi cilakanya manusia setelah berada di daratan dia lupa kepada Allah. Kemudian mengutus satuan-satuan pasukannya ya, setelah Allah menerangkan di sini iblis ada punya singgasana, berarti kerajaannya di air, kemudian
mengutus satuan-satuan pasukannya yang paling rendah derajatnya, yang paling besar cobaannya. Nah ini salah seorang di antara mereka melapor. Ini ceritanya, kisahnya, jin ini, setan ini yang punya gawe gitu, punya keberhasilan, prestasi, lapor kepada raja iblis. Ya, iblis berkata, engkau tidak berbuat apa-apa, dia sudah menyesatkan manusia. Lapor kepada raja iblis, oh kamu belum ngapa-ngapain, apa prestasimu, belum ada. Kemudian beliau bersabda, kemudian salah seorang di antara kalian datang sambil melapor, aku tidak meninggalkan sehingga dapat memisahkan dirinya dengan istrinya, sampai seluruh godaan-godaan itu, ya, yang terakhir datang menghadap raja iblis ini, saya berhasil menceraikan dia sepasang suami istri. Berarti salah satu iblis ini, setan ini ngadep kepada rajanya, kemudian bilang, saya telah berhasil menceraikan sepasang suami istri. Akhirnya dia bercerai. Baru kemudian raja iblis, wah, baru kamu jempol, istilahnya sukses menjadi setan. Kalau cuma ngadu domba, ya kan, antar guru berantem, antar organisasi berantem, ya kan, iri hati, apa jabatan, apa gaji, apa urusan dunia, itu masih ringan-ringan. Iblis itu belum memberikan apresiasi jempol raja iblis itu. Tapi kalau sudah berhasil menceraikan seorang suami, akhirnya menceraikan istrinya, ini baru kemudian diacungi jempol. Sebab setelah bercerai itu kita tahu kerusakannya akan sangat banyak. Kalau sudah bercerai gimana jadinya itu? Anaknya berantakan. Atau kalau istrinya, wanitanya itu tidak kuat, bisa berzina. Laki-lakinya juga bisa berzina. Semuanya berpotensi akan melancarkan untuk berbuat dosa-dosa yang lain setelah terjadi apa? Perceraian. Mungkin rebutan warisan, akhirnya apa? Santet-santetan. Sangat mungkin. Turunan dari dosa itu akhirnya banyak. Ya, mereka masuk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kemudian mengatakan sesungguhnya iblis merasa putus asa ini. Iblis itu putus asa nih. Menggoda siapa? Karena ia tidak disembah orang-orang yang sedang sholat. Iblis goda orang supaya sholatnya tidak ditujukan kepada Allah, tapi kepada setan. Gak berhasil. Orang tetap khusyuk, ya. Tetapi dia tidak berputus asa mengadu domba di antara mereka. Nah ini. Kalau goda sholat, iblis putus asa. Tapi kalau menggoda supaya orang berantem, diadu domba, istilahnya, mereka jin itu enggak putus asa. Berarti banyak keberhasilannya. Kalau goda supaya tidak sholat, atau sholatnya supaya keliru niatnya, itu putus asa setan. Tapi kalau goda supaya orang berantem, nah ini berhasil dia nggak putus asa. Disebutkan juga iblis merasa putus asa karena tidak disembah oleh orang-orang yang sholat. Ya orang sholat ikhlas dia nyembah Allah, digoda nggak berhasil, jadi dia putus asa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kemudian menerangkan, sesungguhnya setan meletakkan paruhnya di dalam hati anak Adam. Setan meletakkan paruhnya di mana? Di dalam hati anak Adam. Anak Adam kita nih. Jika anak Adam itu mengingat Allah, maka setan bersembunyi. Kalau anak Adam ingat Allah, setan kemana? Sembunyi. Dan jika anak Adam itu lalai, maka setan mematuk hatinya. Waduh.
Jadi lalai sedikit saja setan kemudian mematuk hati kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya setan mengelilingi orang-orang yang ada dalam majelis zikir. Waduh. Majelis zikir pun dikelilingi setan. Apa? Mengganggu. Majelis zikir ini termasuk majelis ilmu, majelis taklim nih. Pal. Zaid mana Zaid? Mengganggu orang yang berada di majelis zikir. Namun dia tidak sanggup memecah belah di antara mereka, lalu dia mendatangi apa? Orang-orang yang berkerumun membicarakan dunia. Oh, nih talbisnya lagi. Orang ngomongin dunia lalu menggoda mereka hingga mereka saling menyerang. Tuh. Lalu orang-orang berzikir bangkit dari duduknya dan mereka pun saling berpisah. Orang berzikir khusyuk nih bang. Tapi akhirnya apa? Karena setan gak berhasil, dibuatnya orang di luar sana ribut, berebut dunia, mungkin berantem segala macam. Orang yang zikir ini akhirnya goyah pula, lihat, selesailah zikirnya. Dialihkan ya konsentrasinya ke sana, bangkit dari duduknya, pergi saling berpisah, zikir tinggalin. Di situ ada orang berantem, kira-kira taklim ini berhenti kan? Berhentilah. Oh ini lihat bacok-bacokan di situ, pasti buyar ini, ya pasti apa pengajiannya melihat itu. Aduh segitunya ya, talbis iblis ini sangat mengerikan. Dari Qatadah radhiyallahu anhu yang berkata sesungguhnya iblis itu mempunyai seorang setan yang disebut Kop namanya ini. Nanti ditulis, Din, setan namanya apa? Kop. Yang dilatihnya selama 40 tahun. Wih, pelatihan setannya 40 tahun. Di foto di. Tidur aja kamu ini. Ampun. Kerja udah kasih tidur masih kayak gitu. Bertindaklah karena aku sudah melatihmu seperti ini. Datangi anak itu dan ganggulah dia. Wih, Sobi, pelatihannya 40 tahun. Sekolah cuman 3 tahun aja, ampun ya. Mondok gak jadi. Ini 40 tahun. Setan itu pelatihan. Wih, gimana ini bang? 40 tahun pelatihannya itu. Pelatihan bahasa Arab. 3 hari deh pegel, seminggu pegel. Ya, 40 tahun. Setelah itu datangi anak itu, ganggu dia. Waduh. Dari Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu dia berkata iblis pernah muncul di hadapan Yahya bin Zakaria Nabi ya alaihissalam. Beliau melihat banyak barang-barang yang menggantung pada diri iblis. Yahya bertanya, wahai iblis, apakah barang-barang yang menggantung pada dirimu itu? Iblis menjawab, itu adalah nafsu-nafsu yang kupergunakan untuk mengail anak Adam. Wayo, ibaratnya godaan-godaan itu seperti apa? Pancing gitu ya. Alat ya supaya anak Adam tergoda. Yahya bertanya, apakah ada pula yang ditujukan untukku? Iblis menjawab, boleh jadi perutmu kenyang. Lalu aku membuatmu merasa berat untuk melaksanakan sholat dan zikir. Berarti ini apa? Talbis iblis dalam bentuk syahwat makan. Dibuatnya apa? Kenyang oleh setan. Akhirnya apa? Kenyang itu membuat malas untuk berzikir dan sholat. Begitu. Adakah selain itu? Tanya Yahya. Iblis menjawab, tidak ada demi Allah. Yahya berkata, demi Allah aku tidak akan membuat perutku kenyang karena makanan untuk selama-lamanya. Itu Yahya akhirnya apa? Tahu talbis, jerat-jerat iblis, tipu dayanya begitu. Akhirnya Yahya memilih tidak kenyang. Kemudian tipu muslihat setan yang lain dikisahkan Ubaid bin Rifa'ah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang rohib nih. Ini masyhur nih. Rohib itu kiai, macam ustadz zaman sekarang. Ini kan kisahnya kisah apa? Dulu orang Yahudi Nasrani namanya rohib dari kalangan Bani Israel.
Israel. Berarti santri, Din, rohib itu sama dengan ustadz, guru, kiai. Tapi zaman dulu yang berlaku agamanya apa? Agama Yahudi, Nasrani. Orangnya disebut Bani Israel, anak keturunan Bani Israel. Nah, rohib ini ya, setan datang. Ya, setan datang kepada rohib ini dengan membawa seorang gadis. Gadis ini tercekik. Apa? Sakit. Jib. Bim, sini Bim. Bima datangi seorang gadis. Gadisnya tercekik. Nah, rahib ini didatangi seorang gadis, gadisnya tercekik. Setan juga membisiki keluarga gadis itu bahwa obat. Setan apa? Kasih tahu, obatnya anakmu gadis yang tercekik ini ada pada rahib. Maka akhirnya apa? Karena dibisiki setan, Abdullah, dibisiki setan keluarga wanita ini, gadis ini, untuk membawa anaknya kepada rohib itu. Dibawalah karena dibisiki setan itu. Menghadap kepada rahib itu, kemudian minta diobati. Ya. Awalnya imannya rahib ini bagus, tidak mau menerima itu gadis itu. Apa? Tidak diterima itu, Din. Kamu nggak usah ke sini, kan dia bukan tabib gitu kan? Dia kan ustadz gitu, bukan tabib gitu. Kiai, bukan dokter gitu. Tapi karena keluarganya ini terus mendesak, melobi ya, setelah kita merayu terus, akhirnya rohib ini pun menerima itu gadis itu, diterima ujung-ujungnya. Karena mau diobati, ditinggalnya itulah bang. Gadis itu ditinggal sama keluarganya, ditinggal di situ, diam hidup bersama rohib itu karena tujuannya mau diobati. Abang Deno macam abang Deno ustadz peruqyah. Datangi sama pasien itu, dititipkannya itu anak gadis nih. Nah, macam begitu juga bisa jadi. Lalu akhirnya apa? Setan datang dan membujuk rahib. Akhirnya apa? Setan itu bisiki rahib. Akhirnya terjadi perzinahan, ya, karena gadis itu pastinya cantik. Akhirnya rahib itu tergoda hingga sampai akhirnya hamil. Ustadznya akhirnya menghamili gadis itu. Rahibnya itu menghamili gadis itu. Nah, setan mendatangi lagi, sudah hamil tuh, setan datang lagi, nggak selesai Mbak Ayu, nggak selesai sampai di situ. Rahib kemudian bisikin lagi. Apa bisikannya? Bunuhlah, nanti kalau keluarganya datang atau bayi itu lahir macam mana urusannya? Bunuh. Bisikan daripada setan itu, bunuh aja. Nanti kalau pas keluarganya datang, bilang dia telah mati, misalnya udah sampai umurnya, gitu. Disuruh berbohong, nah itu nggak selesai di situ kan, sudah berzina, sudah pula membunuh, sudah pula berbohong, lengkap. Maka rahib itu pun ya mengikuti perintah dari siapa? Iblis tadi itu, setan tadi itu. Dikuburnya, dibunuhnya, dikuburnya. Ya, berbohong pula kepada keluarganya. Kemudian cilakanya itu setan itu supaya terbongkar, setannya ngomongin keluarga, ngasih tahu, keluarga gadis, itu anak gadismu tuh bukan mati, normal gitu kan. Itu anakmu itu sudah dihamili sama rahib, sudah kemudian dibunuh oleh rahib dan dikuburkannya. Dikasih tahu sama iblis ini. Akhirnya apa? Terima kan, keluarganya datang menuntut, ya. Akhirnya ya sudah remuk itu. Si rahib itu terfitnah, ya. Betapa tipu daya atau tipu muslihat setan itu halus, pelan, lama-lama akhirnya perbuatan dosa itu lengkap semua dilakukan. Rahib akhirnya ditahan, ya, oleh keluarga itu. Setan mendatangi rahib dan berkata, akulah yang telah memukul gadis itu
dan membuatnya seperti orang tercekik. Aku pula yang membisiki hati keluarganya dan mendorongmu untuk berbuat seperti itu. Karena itu patuhlah kepadaku agar engkau dapat selamat. Sujudlah kepadaku 2 kali. Masihlah pula itu rohib itu akhirnya disuruh nyembah kepada iblis. Waduh, gawat ya. Maka ta'awud itu nggak boleh kurang ya. Nggak boleh kita lalai dari berlindung kepada Allah dari godaan setan. Maka rohib pun akhirnya sujud, ustadznya sujud kepada setan. Inilah maksud tafsirnya ini. Abi Rusdi, kama salis syaitani idqala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Al-Hasyr. Ini tafsirnya itu di asbabul nuzulnya itu tadi, kisah tadi. Maka seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri. Sudah dia sujud kepada setan, akhirnya apa? Setannya berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut. Nah ini setan ini, jangan ya, jangan kita jadi takut. Di sini pun setan ngaku akhafullah. Ini setannya juga takut kepada Allah. Maka kalau nggak keluar jinnya, nggak usah. Ini ngedon, lawan terus. Pada dasarnya dia takut kepada Allah. Setan itu, jin yang kafir itu pada dasarnya juga takut kepada Allah. Hanya saja manusia perlu berikhtiar untuk terus berjuang melawan kalau terjadi kita sedang mengusir jin. Hadirin Allah, ngeri sekali ya bagaimana setan seperti itu ya, tipu dayanya. Hadis ini diriwayatkan dalam gambaran yang lain dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu bahwa ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Ini kisah lain yang versi lain lah. Dia adalah orang yang paling tekun, coba ahli ibadah tekun di zamannya. Pada saat itu ada 3 orang laki-laki bersaudara yang memiliki satu saudara lagi seorang gadis. Ini kisah mirip tadi. Ketika mereka hendak pergi untuk ikut dalam pengiriman suatu pasukan, mereka tidak tahu siapa yang akan menjaga. Ini kisah lainnya mirip-mirip, tapi ini kisahnya 2 orang laki-laki punya saudara perempuan 1. Dia harus perang, ikut pasukan. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjaga dan melindungi saudari perempuannya itu, dan kepada siapa dia akan titipkan. Maka mereka sepakat untuk menitipkan saudari mereka kepada laki-laki. Siapa tadi? Ahli ibadah yang soleh tadi, ahli ibadah, ustadz tadi, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tadi. Dengan penuh keyakinan mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya untuk dititipi saudari mereka, yang berarti saudari mereka itu harus tinggal menetap bersama ahli ibadah itu dan dalam lindungannya hingga mereka ya, yang laki-laki, saudara laki-laki yang 2 itu balik dari perang. Namun ahli ibadah menolak permintaan mereka untuk dititipi. Ini awalnya apa? Menolak nih dari permintaan menitipkan perempuan atau saudarinya tadi, dan berlindung kepada Allah dari keberadaan saudari mereka di sisinya. Tapi apa? Rayu-rayu, didesak-desaknya, di lobi-lobinya. Ujung-ujungnya apa? Ahli ibadah ini juga menerima dititipi seorang gadis tadi itu dan menginap di sebuah bilik di lantai bawah. Ini istilahnya biaraku, berarti tempat ibadah. Kalau kita beli masjid sebelah situ dititipkan, jadilah bang, barang tuh bang. Abang tinggal sini, dia tinggal situ, kira-kira gitu. Maka mereka menempatkan saudarinya di bilik yang dimaksudkan, kemudian mereka meninggalkannya. Dengan begitu gadis tersebut berada di tempat ahli ibadah untuk sekian lama. Dengan begitu gadis tersebut ya, yang selama itu pula ahli ibadah turun dari biaranya untuk memberikan makanan. Ya itu, karena orang dititipi itu kasih makan. Ya, dia meletakkan makanan di dekat pintu. Nih enggak ketemu nih dekat pintu. Jadi dia enggak masuk bersua ngasih makanan, ngirim makanan enggak. Cukup di luar. Awalnya begitu itu. Lalu
ustadznya ini ya naik lagi. Ini kan di atas dia, yang perempuan tadi di bawah. Setelah itu sang gadis keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang sudah diletakkan, taruh di luar, diambil. Itu perlakuannya begitu untuk menjaga tadi. Akhirnya setan cukup sabar nih, setannya cukup sabar menghadapi ahli ibadah itu dan senantiasa membuatnya senang. Nah, melakukan kebaikan nih sambil membesar-besarkan masalah jika gadis itu keluar pada siang hari dan menakut-nakutinya andaikan ada orang lain yang melihat keberadaan gadis itu di biaranya. Maka setan pun menambahi tipu muslihatnya dengan berkata, nih mulai setan nih, andaikan engkau mau berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan biliknya, tentu pahalamu semakin bertambah besar. Kalau ngasihkannya sampai ketemu orangnya, kira-kira begitu, lebih akrab. Ini ternyata setan membisikkan pahalanya lebih gede, pahalanya lebih besar. Maka setan terus-menerus membujuknya hingga dia mau berjalan mendekati ke bilik gadis itu. Lebih dekat lagi, ketemu depan pintunya. Ini belum ngomong, masih belum ngomong. Udah semakin jauh, udah semakin dekat ketemunya, ya, tapi belum ngomong. Hingga kemudian iblis datang lagi. Ahli ibadah, dianjurkannya kepada suatu kebaikan seraya berkata, andai kata engkau mau berjalan membawa makanan, lebih lengkap. Berjalan membawa makanan, letakkan di dalam biliknya, di dalam nih masuk biliknya, tentu pahalanya semakin besar. Waduh, iblis senantiasa membujuk ahli ibadah hingga dia mau berjalan membawa makanannya dan meletakkan di dalam bilik sang gadis. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Jadi lama ini, pelan, dikit gitu. Talbisnya begitu, tipu dayanya. Kemudian iblis menyuruh ahli ibadah kepada kebaikan, ya, dibisiki lagi. Andai kata engkau mau berbicara dan mengobrol dengannya, tentu engkau akan bisa menjaganya. Ngobrol nih. Maksudnya apa? Menasehati itu, tausiah nih, dakwah. Nah, didakwahi, tausiah. Karena dia bisa dimangsa binatang buas kalau nanti nggak dijaga. Wah, ini iblis senantiasa membujuknya. Kemudian hingga ahli ibadah itu mau berbincang-bincang dengan sang gadis dari atas lantai, atas biaranya hingga beberapa lama, mulai ngobrol. Setelah itu iblis mendatangi ahli ibadah dan berkata membujuknya, andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu, ngobrol. Sementara dia juga bisa berbincang-bincang denganmu, tentu hal itu lebih dia sukai. Terus iblis senantiasa membujuknya hingga ahli ibadah mau duduk di depan pintu biaranya dan keduanya mengobrol-ngobrol. Sang gadis keluar dari biliknya dan duduk di depan pintu bilik. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Terus pada akhirnya iblis mendatangi ahli ibadah dan menganjurkan sesuatu yang selayaknya dia lakukan. Apa itu? Iblis berkata, andai kata engkau keluar dari biaramu dan duduk di dekat pintu bilikmu, lalu engkau berbincang-bincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya. Iblis senantiasa membujuk ahli ibadah hingga akhirnya dia benar-benar melaksanakannya. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Terus pelan-pelan begitu iblis mendatangi ahli ibadah lagi dan memberinya anjuran tentang pahala tuh yang akan diperolehnya di sisi Allah jika dia mau mengerjakannya. Iblis berkata, andaikan saja engkau mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik gadis itu serta berbincang-bincang dengannya tanpa perlu keluar dari sana. Ahli ibadah melakukan anjuran iblis ini dan hal ini terjadi hingga beberapa lama. Kemudian iblis mendatangi ahli ibadah dan berkata, andai kata engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu berbincang-bincang dengannya dan tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini pun lebih baik bagimu. Maka sehari penuh ahli ibadah menemani, seharian itu nungguin gadis itu di dalam biliknya itu. Ketika hari sudah senja dia keluar naik ke lantai atas dari biarannya. Kemudian iblis mendatanginya, ahli ibadah terus dibujuk lagi hingga dia berani memegang paha sang gadis, mulai kemudian memeluknya. Iblis terus memperdayai ahli ibadah dengan membisikkan bahwa hal itu merupakan kebaikan hingga akhirnya dia
berzina, menyetubuhi sang gadis itu pun akhirnya hamil. Maka ketika sudah hamil, gadis itu melahirkan seorang bayi. Iblis mendatangi ahli ibadah seraya berkata, apa pendapatmu jika saudara-saudaranya nanti datang, tuh kakak-kakaknya yang laki-laki datang, oh kamu dititipin gadis, adiknya perempuan ini datang, kakaknya, lalu kamu jawab apa kalau sudah hamil dan punya anak, punya bayi ini, apa yang hendak engkau lakukan? Tentu saja aku tidak berani ya menjamin dirimu bahwa nama baiknya akan tercemar atau mereka yang akan mencemarkan nama baikmu. Karena itu hampirilah bayi itu, bunuhlah bayi itu, lalu kuburkan mayatnya. Gadis itu pun akan merahasiakannya karena takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadapnya. Maka akhirnya apa? Dibisiki itu ya si ahli ibadah apa anjuran daripada iblis. Iblis berkata lagi, apakah menurut pendapatmu wanita itu akan menyembunyikan kepada saudara-saudaranya yang telah engkau perbuat terhadap dirinya dan anaknya? Maka ambillah wanita itu, bunuh dia dan kubur bersamaannya sekalian. Wanita-wanita itu wanita seibunya itu bunuh sekalian. Maka ahli ibadah benar-benar membunuh atau melakukan anjuran iblis, mengubur gadis itu bersama anaknya. Dia juga membuat sebuah lubang dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya. Setelah itu dia naik ke lantai atas biarnya untuk beribadah di sana. Tidak seberapa lama berselang, seperti yang dikehendaki Allah, saudara-saudara sang gadis ini datang dari peperangan. Lalu mereka mendatangi biara itu dan menanyakan saudari mereka. Ahli ibadah pura-pura nangis dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka seraya berkata, dia adalah seorang wanita yang paling baik, dia adalah kuburannya. Lihatlah, dia tunjukkan dia sudah dikubur. Diceritakannya begitu kepada keluarga dari sang gadis ini. Mereka mendatangi kuburan saudari mereka dan menangis di sana sebagai luapan kasih sayang mereka. Beberapa hari mereka berada di kuburan itu, lalu mereka pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya dan setelah mereka tidur, setan lagi nih, keluarga daripada gadis tadi didatangi oleh setan melalui mimpi. Setan muncul dalam rupa seorang laki-laki musafir. Pertama kali dia datang dalam sebuah mimpi, seorang di antara mereka yang paling tua. Setan bertanya tentang nasib saudarinya. Orang itu menjawab seperti apa yang dikatakan ahli ibadah. Ya taunya memang mati dan dikubur gitu. Bahkan ahli ibadah itu juga menunjukkan kuburannya. Namun setan menyangkal semua itu seraya berkata, ahli ibadah itu tidak jujur. Nah, dijelasin sama setan nih. Disangkal semua cerita ahli ibadah itu, ya. Saudari kalian itu hamil dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian dan bayinya. Tuh, karena merasa takut terhadap kalian, lalu dia menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang di tempat saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini. Ini apa? Iblis mendatangi dua saudaranya yang lain dan mengatakan hal yang serupa. Ketika sudah bangun, heran dengan mimpi itu, lalu kemudian dibuktikan. Pada akhirnya singkat ceritanya benarlah apa yang dikatakan setan dalam mimpi itu. Dari kisah ini ya jelas ya bahwa tipu daya setan, iblis itu sangat halus ya. Talbis iblis itu sangat mengerikan. Dua kisah tadi sudah membuktikan keberhasilan daripada iblis yang akhirnya berhasil menggoda. Ya, para santri juga perhatikan tuh. Orang yang kena narkoba itu awalnya dari mana? Dari teman. Awalnya dari merokok, ditawarin. Orang yang mabok ya, sedikit-sedikit setan kemudian membisiki ya, menganggap perbuatan itu baik ya, nggak apa-apa, dicoba dan seterusnya akhirnya terjerumus. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.